Aku kaget dan panik mendengar kelainan yang dialami anakku. Aku semakin tak tahu harus berbuat apa ketika mendengar saran dokter. Nurul Huda, anak sulungku dari 7 orang anakku. Namun si sulung ini bernasib malang. Nurul Huda lahir dalam keadaan berpenyakit. Jadi dia nangis itu dia belum bisa ngeluarin beraknya, nggak bisa berak gitu. Karena aku khawatir dengan keadaannya, aku pun segera membawa Nurul Huda ke rumah sakit untuk diperiksa. Hari ini dilahir, besoknya saya lagi ngojek dipanggil, katanya itu si Nurul harus bawa ke rumah sakit. Nah saya kan mendadak, kenapa, ada apa? Katanya perutnya gendut sekali gitu, nggak bisa buang air. Ya saya sebagai orang tua kan bingung kenapa. Ya udah naik taksi dari sini ke rumah sakit UDASI. Di sana dicek, diapain aja, disodok-sodok pakai termometer atau apa itu. Ternyata emang ada lubang anusnya. Tapi dokter masih berusaha agar lubang anusnya bisa terbuka. Saat itu aku tak tega menyaksikannya. Miris rasanya hati ini. Jadi lihat paksa-paksa dibencet itu, ya ternyata keluar juga itu kayak balon, habis dicium dilepas, ces. Nah aku kaget dan panik mendengar kelainan yang dialami anakku. Aku semakin tak tahu harus berbuat apa ketika mendengar saran dokter. Ya menurut dokter yang waktu di RSCM itu katanya ini operasi termasuk operasi besar katanya. Jadi sementara ini dia bikin anus buatan, apa katanya di sini gitu, dibikin anus buatan dulu. Itu kan operasi juga, jadi operasi pertama. Setelah ini udah ada dia anus buatan, sementara nanti ini dioperasi, jadi kan udah ada katanya anus buatan. Nah baru dilaksanakan operasi yang kedua yang membuat ininya diperbesar apa bagaimana itu kurang tahu saya. Dari mana aku dapatkan uang jutaan rupiah untuk biaya operasi anakku? Apalagi suamiku hanya seorang tukang ojek yang penghasilannya pas-pasan. Rasanya tak mungkin bagiku. Ya bagaimana bisa sanggup, Bu? Saya buat makan aja susah. Buat makan sehari-hari aja, untuk mau makan sehari aja udah alhamdulillah bisa ketemu bapaknya itu ada alhamdulillah. Gimana buat ngoperasi anak saya yang segitu? Dulu aku sempat membuat surat keterangan miskin dari RT agar mendapat keringanan biaya. Tapi bagiku itu masih saja terasa berat. Dengan berat hati Nurul ku bawa pulang kembali ke rumah. Sedih memang, tapi itulah kenyataan pahit yang harus kami terima. Dan sampai sekarang anakku belum pernah kubawa ke rumah sakit lagi, karena dokter menyarankan harus dioperasi. Sedangkan aku tak mampu memenuhi biayanya. mustahil kalau bagi saya untuk mengobati dia. Sekedar buat makan aja kadang-kala juga. Ya bukannya saya menghilang-hilangkan makan ya. Ya kadang-kala suka goreng nasi. Kalau untuk dikate lauk kayaknya jarang banget gitu. Paling banter banget saya makan pakai Indomie sama-sama.